Assalamualaikum Kang, punten mengganggu waktunya ya Kang ya. Oke, nggak apa-apa. Gini, saya ingin mewawancara Akang, mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, dalam wawancara ini barangkali saya ingin meminta pendapat Akang mengenai ada kasus yang dihadapi gitu. Nah, kasusnya yaitu bisa saya utarakan ya. Boleh. Ini kasusnya itu Pak Budiman ya, merupakan guru matematika di SMP Karunia contohnya. Nah, Pak Budiman ini dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Nah, suatu hari nih, pada saat Pak Budiman mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, terus tiba-tiba datang orang tua, itu salah satu murid kelas 8A, namanya Abdul. Di depan pintu kelas 8-nya ini Bapak Anwar ini itu ayah Abdul mengacungkan parang sambil berteriak, terus manggil Abdul anaknya agar segera pulang untuk ikut panen ikan tambak. Nah, sontak tentunya Pak Budiman merasa kaget, takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Nah, anaknya Abdul ini hanya bisa menangis, ketakutan, dan bersembunyi di pojok kelas gitu, sambil berteriak dan tidak mau pulang. Nah, dalam situasi ini Kang ya, dan kondisi seperti ini, apakah yang Akang lakukan ya bila Akang berada di posisi Pak Budiman? Nih, gimana? Oke. Melihat dari studi kasus yang barusan dipaparkan, seandainya saya sebagai Pak Budiman, berarti situ ya, saya sebagai Pak Budiman menghadapi situasi yang seperti itu, langkah pertama yang akan saya ambil yaitu menenangkan dulu anak-anak keseluruhan, kemudian mendekati Abdulnya, ditenangkan, ditanya penyebabnya, kemudian langkah yang ketiganya baru menemui Pak Anwarnya, Pak Anwar orang tua dari Abdul tersebut. Kita ajak komunikasi yang baik, mudah-mudahan bisa luluh, kemudian tidak emosi gitu. Kemudian si Pak Anwarnya diberikan juga penjelasan ketika jam seperti itu jamnya belajar untuk anaknya termasuk anaknya Abdul. Pak Anwar mudah-mudahan bisa mengerti dan bisa mengizinkan anaknya untuk ikut belajar bersama kami. Itu mungkin untuk langkah-langkah yang akan saya ambil selaku Pak Budiman gitu. Oke, terima kasih ya Kang. Barangkali dalam hal ini mungkin apa yang diutarakan Akang sama pula persis dengan apa yang akan saya lakukan sebagai Pak Budiman gitu. Nah, di sini barangkali perlu artinya pemahaman orang tua terlebih dahulu barangkali ya, dengan tugas antara tugas siswa dengan tugas orang tua murid terhadap terhadap orang tuanya di rumah barangkali itu ya. Betul. Gitu. Jadi kaitan pemahaman orang tuanya waktu belajar anak ya dikondisikan untuk belajar barangkali gitu. Memang ketika anak harus membantu orang tua ketika waktunya belajar di sekolah ya harus diberi pemahaman terhadap orang tua itu barangkali. Iya. Okay. Kalau misalkan udah di luar jam pembelajaran, ya anak yang baik tentunya harus juga mau nantinya membantu orang tuanya. Apalagi misalkan itu punya sendiri dan tidak ada lagi pekerja gitu. Anak tersebut harus juga mau membantu orang tuanya. Karena orang tua bekerja itu tentunya untuk anaknya. Mudah-mudahan dalam kasus ini Pak Anwar paham ya dengan posisi orang tua dan mempunyai anak yang sedang belajar. Betul, itu intinya. Orang tua harus paham tugas dan fungsi beliau sebagai orang tua dan anak, kewajiban anak itu apa saja gitu. Salah satunya mungkin anak itu kan harus belajar gitu. Itu saja. Terima kasih Kang, pendapatnya sama menurut saya, pendapat Akang dengan pendapat saya kalau diposisikan kita menjadi seorang Pak Budiman.
Terima kasih Kang Ya. waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.